Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Saat ini saya akan melakukan unboxing dan juga review singkat mengenai Acer Liquid E3 atau E3. Saya bukan akan melakukan unboxing, melainkan re-unboxing, karena memang sudah saya pernah buka untuk keperluan pribadi tentunya. Tapi tidak apa-apa, karena hanyalah untuk iseng-iseng belaka. Acer E3 ini dibanderol dengan harga 2,9 juta rupiah. Berbeda dengan harga perdananya yang mencapai 3,9 juta rupiah. Menurut saya 3,9 cukuplah mahal, apalagi dia masih menggunakan chipset MediaTek 6589 yang memang itu keluaran lawas atau tahun lalu, yang juga dipakai di Acer E2. Acer E3 ini untuk spesifikasinya terbilang middle to high. Sebut saja dia mengadopsi dual SIM card, dual on, GSM. Kemudian juga untuk layar menggunakan IPS LCD capacitive touchscreen 720 kali 1280 pixel 4,7 inch dengan kerapatan 312. Kemudian untuk ukurannya dia memiliki berat 134 gram dengan ketipisan 9 mm. Untuk internal dia 16 GB. Untuk RAM yang saya suka ini dia menggunakan 2 GB, cukup besar. Untuk dia juga memiliki slot micro SD mencapai 32 GB. Bluetooth versi 4. Untuk kamera mungkin fitur yang cukup diunggulkan. Dia menggunakan 13 megapiksel dengan LED flash, autofocus, geotagging, touch focus, face detection dan lain-lain. Dan juga kamera sekunder, kamera depan 2 megapiksel, dan hebatnya juga terdapat LED flash. Jadi dual flash. Acer ini menggunakan OS 4.2.2 atau Jelly Bean yang katanya bisa di-upgrade menuju KitKat. Untuk CPU-nya MediaTek MT689, cukup lawas. Quad-core 1,2 GHz, Cortex A7 dengan GPU PowerVR SGX 544. Dan dia juga unibody atau non-removable battery. Sangat disayangkan karena tidak bisa mencopot baterai. Untuk unboxingnya, ini dia. Adrenaline, you're banging on a heart of 10. Please don't make too much of it, baby. Say the word forevermore. That's not what I'm looking for. All I can commit to is maybe. So let it be what it'll be. Don't make a fuss and get crazy over you and me. Here's what I do, I play loose. Now like we have a date with destiny. Oke,
Untuk review singkatnya mungkin tidak begitu singkat. Yang pasti review ini cukup membantu. Jadi yang pertama dari bodinya terlihat cukup elegan dengan layar seluas 4,7 inch dengan resolusi HD 720x1280 dan kerapatan 312. Untuk di bagian depan, di bagian atas terdapat LED flash. Jadi dia LED flash ada dua, logo Acer, dan kemudian ada kamera, earpiece, sensor proximity, dan kemudian di sini juga ada grill yang juga terdapat pada bagian atasnya. Grill di sini bagian bawah berfungsi berfungsi sebagai speaker dan juga mikrofon, sedangkan bagian atas berfungsi hanyalah sebagai earpiece. Kemudian di bawah terdapat tombol kapasitif back, home, dan recent apps. Di sisi kiri ponsel terdapat tombol volume up and down, kemudian slot micro SD. Kemudian sisi kanan ponsel terdapat slot micro SIM. Bagian bawah terdapat port USB 2.0, bagian atas terdapat port jack 3.0 dan juga sebuah tombol power atau lock. Bagian belakang kamera dengan 13 megapiksel, LED flash, kemudian juga ada Acer Rapid dan logo Acer, DTS Sound. Kita akan masuk. Lock screen-nya standar, agak sedikit dikustomisasi oleh Acer. Sehingga bisa lihat di sini home screen-nya mirip seperti stok Google yang memang sudah dikustomisasi sedikit oleh Acer. Jadi agak terlihat fresh di sini. Mungkin kalau yang pertama kali Anda mencoba adalah tombol kapasitifnya. Di sini ada back, home, dan recent apps. Jika Anda menahan home, maka Anda langsung ke Google Now karena dia sudah mengadopsi Jelly Bean. Jika recent apps, maka akan muncul recent apps atau aplikasi yang baru saja Anda kunjungi. Anda bisa menghapusnya. Mungkin saya kurang suka dengan tampilan seperti ini, tapi apa boleh buat, nanti bisa dirubah-rubah kok melalui root tentunya. Oke, di sini juga terdapat small apps atau yang sering disebut float UI oleh Acer, sehingga di sini seperti small apps pada Sony. Lihat, ada kalkulator dan sebagainya. Fitur-fitur lain adalah Acer Rapid yang berada di belakang, seperti shortcut. Contohnya jika Anda dalam keadaan mati, menahannya dengan cukup lama, maka akan langsung ke kamera. Dan juga tombol ini berfungsi sebagai shutter. Ya, gambarnya keambil. Atau juga jika long press, maka dia akan langsung ke brush shoot. Nah, gitu. Bagian kamera ini keunggulannya juga dilengkapi dengan bright magic, atau dalam keadaan gelap foto akan menjadi lebih terang di sini. Saya tidak bisa mendemonstrasikannya di sini karena mungkin kamera saya kurang bagus, jadi apa boleh buat, percuma. Tapi bisa dicoba sendiri, dan memang saya pernah mencoba dan memang benar. Nanti akan ada foto untuk pembuktiannya. Kemudian selain itu, di sini disediakan juga fitur quick mode. Quick mode di sini seperti LG, jadi gas mode lah intinya seperti itu. Ada power save untuk lebih menghemat baterai. Kemudian juga terdapat live screen. Live screen di sini untuk membagi atau men-share screen Anda terhadap pengguna live screen Acer. Bisa dibagi. Kemudian juga terdapat Acer Snap Note. Acer Snap Note ini seperti fitur dimana Anda saat mengambil gambar maka langsung bisa mengonvertnya ke PDF. Kemudian di sini dia juga mengadopsi DTS Studio Sound. Di situ seperti Dolby, mungkin menurut saya lebih bagus DTS karena Dolby mungkin tidak terlalu ketara. Kemudian juga di sini terdapat flip wake up. Jadi jika Anda menggunakan flip cover, saat dibuka dia akan wake up. Ada quick touch sama seperti LG.
Mungkin bedanya di sini adalah gestur dan hanya ada 2. Saya tidak tahu apakah bisa ditambahkan atau tidak. Jadi seperti ini. Dalam keadaan mati, lock hanya dengan gestur. Ya, seperti itu. Ada musik juga dengan gestur Z. Mungkin cukup menguras energi, jadi saya matikan. Kemudian juga di sini yang mungkin terakhir, bahwa Acer ini belakangnya cukup elegan, mengingatkan saya kepada Samsung Galaxy Tab 2. Belakangnya sama seperti Dove, tapi bukan Dove sih menurut saya ini. Jadi kayak plastik halus gitu, cukup nyaman digenggam. Nyaman sekali. Ya, mungkin itu aja untuk review singkatnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka kasih like, nggak dislike. Saran di komen. Kalau subscribe kalau bisa iya, kalau nggak juga nggak apa-apa. Saya Arata, review Acer, sekian.